Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ulfasari Fadila dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo Peminatan Gizi. Nah, di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan menayangkan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sistem Informasi Manajemen Logistik di Instalasi Farmasi Pemerintah. Langsung saja pada bagian pengenalan sistem. Instalasi farmasi pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai peran penting dalam mendistribusikan obat dan BMHP sampai ke fasilitas kesehatan dasar, termasuk mendistribusikan obat-obat. Informasi merupakan motor penggerak siklus manajemen logistik. Tanpa informasi, sistem logistik tidak akan berjalan sempurna. Umumnya, pengelolaan logistik akan didukung oleh sistem informasi manajemen logistik. SIML merupakan sebuah sistem untuk melakukan pencatatan dan pelaporan logistik obat dan BMHP, baik yang berbasis kertas ataupun elektronik. Sistem Informasi Manajemen Logistik atau SIML digunakan untuk melakukan agregat data, menganalisis, memvalidasi, dan menampilkan data dari semua tingkatan manajemen logistik di suatu wilayah yang dapat digunakan untuk membuat keputusan logistik dan mengelola persediaan obat dan BMHP. Bismillah, perkenalkan nama saya Nur Hayati dengan NIM J1A1181160. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dan saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan sistem informasi manajemen logistik di instalasi farmasi pemerintah. Jadi yang tujuan pertama yaitu melakukan pemantauan penyimpanan dan pergerakan barang pada setiap tingkat pelayanan kesehatan dan sebuah sistem supply chain. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen logistik ini, penyimpanan dan pergerakan barang pada setiap tingkat pelayanan kesehatan dan sebuah sistem supply chain itu bisa terpantau dengan baik. Dan yang kedua yaitu memastikan ketersediaan logistik farmasi di setiap fasilitas kesehatan. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen logistik ini bisa berperan sebagai pengawas di mana dia bisa memantau atau memastikan ketersediaan logistik farmasi. Jadi dia bisa memantau, bisa melihat apakah di logistik farmasi itu masih tersedia atau tidak di setiap fasilitas kesehatan. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen logistik ini, maka tidak akan pernah ada kekurangan logistik farmasi di setiap fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga yaitu mempermudah relokasi logistik atau perpindahan logistik antar lokasi atau daerah dengan mempertimbangkan ketersediaan obat di masing-masing tingkat dan tanggal kadaluarsa sehingga obat dan BMHP atau bahan medis habis pakai dapat diserap dengan optimal baik untuk tujuan pelayanan rutin maupun keadaan khusus. Jadi sistem informasi manajemen logistik ini dia itu bisa menjadi mempermudah perpindahan logistik antar lokasi daerah. Misalnya dari daerah Kota Kendari, dari logistik dari daerah Kota Kendari dipindahkan ke Kota Raha itu bisa berpindah dengan baik dengan adanya sistem informasi manajemen logistik ini. Mungkin itu saja. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM J1A1181153. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu manfaat sistem informasi manajemen logistik di instalasi farmasi pemerintah. Langsung saja, yaitu 1. Membantu pengelolaan data untuk membantu pengambilan keputusan, di mana pelayanan logistik obat dan BMHP di Indonesia memiliki pola dan struktur yang khas mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan fasilitas kesehatan di mana masing-masing tingkat memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda terkait dengan pengelolaan logistik obat dan BMHP. Dan yang kedua, menginput informasi secara otomatis. Dalam logistik setidaknya memerlukan 3 informasi penting, yaitu 1. Informasi stok obat dan BMHP atau ketersediaan di setiap tingkat pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, rata-rata penggunaan obat dan BMHP dalam periode tertentu. Dan yang ketiga, pengeluaran atau pengurangan dan penyesuaian jumlah obat dan BMHP akibat setelah penggunaan seperti kadaluarsa, kerusakan, dan pencurian.
Dari ketiga itu, penyesuaian jumlah dilakukan jika terdapat pengeluaran dan atau penambahan akibat pengambilan barang ke instalasi farmasi melalui sistem informasi elektronik. Hal tersebut dapat dilakukan secara otomatis. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usfa dengan NIM J1A11819192. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya yang membahas tentang manfaat sistem. Nah, yang ketiga adalah mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan mulai dari tingkat instalasi farmasi kabupaten atau kota, instalasi farmasi provinsi, dan instalasi farmasi pusat. Untuk mengakomodasi integrasi data dari berbagai tingkat tersebut, diperlukan sebuah bank data yang mampu menampung laporan-laporan yang dikeluarkan oleh aplikasi manajemen logistik. Dengan adanya bank data e-logistik, output laporan dari sistem informasi manajemen logistik di instalasi farmasi pemerintah semua tingkat dapat diintegrasikan sehingga secara nasional dapat mengetahui bagaimana status ketersediaan obat dan BMHP. Selanjutnya adalah output system. Aplikasi e-logistik disediakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Untuk mengimplementasikan aplikasi e-logistik berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk dilakukan. Yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi data obat dan BMHP di instalasi farmasi. Beberapa pertimbangan yang diperlukan adalah apa saja item obat dan BMHP yang tersedia di instalasi farmasi, sesuai yang tercantum dalam kemasan, tanggal kadaluarsa, harga satuan, sumber anggaran pembelian, nomor batch, dan faktur pembelian. Informasi tersebut diperlukan untuk dimasukkan dalam sistem e-logistik, identifikasi kebutuhan pelaporan rutin baik untuk internal dan eksternal, dan membandingkan apakah ada output informasi lain yang tercakup dalam aplikasi e-logistik. Output laporan yang belum tercantum dapat diusulkan kepada Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk ditambahkan pada versi-versi yang akan datang. Output pelaporan yang tersedia saat ini mempertimbangkan kebutuhan umum untuk semua instalasi farmasi di Indonesia. Sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan sistem berupa hardware, sistem informasi, sumber daya manusia, dan pembiayaan. Hardware sistem informasi dapat berupa komputer untuk menempatkan aplikasi e-logistik, jaringan LAN untuk membuat setting multi-user, dan internet untuk mengirimkan laporan langsung ke bank data logistik nasional. Sumber daya manusia berkaitan dengan proses input data sesuai dengan modul-modul yang tersedia, termasuk bagaimana pengguna dapat melihat laporan, mengekstraksi laporan dalam bentuk file spreadsheet, dan memanfaatkannya untuk membuat laporan lain. Terkadang diperlukan pembiayaan untuk input data pertama kali, mengingat data obat dan BMHP cukup banyak dan perlu upaya untuk dapat dimasukkan ke dalam sistem. Mungkin itu sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan, langkah selanjutnya adalah implementasi sistem. Entry data dapat dibagi sesuai dengan perannya seperti staf yang melakukan penerimaan obat, memasukkan laporan LP/LPO, dan staf yang melakukan distribusi. Disesuaikan dengan distribusi beban pekerjaan di instalasi farmasi. Salah satu proses implementasi yang cukup berat adalah memasukkan data obat pertama kali ke dalam sistem e-logistik. Diharapkan semua data obat dan BMHP dimasukkan ke dalam sistem melalui modul penerimaan sehingga proses selanjutnya seperti distribusi, retur, atau pemusnahan obat dapat dilakukan. Memasukkan data tersebut akan mempengaruhi output laporan seperti ketersediaan obat, jumlah aset beserta sumber anggarannya, obat kadaluarsa, dan ketersediaan obat yang dapat dikelompokkan berdasarkan nama generik dan juga nama formularium nasional. Jika data obat dan BMHP sudah masuk ke dalam sistem, langkah selanjutnya adalah menerima laporan LP/LPO.
melakukan distribusi ke unit layanan yang melakukan permintaan, distribusi sewaktu untuk pendistribusian yang tidak terjadwal, atau melakukan stok opname dan pemusnahan obat. Aktivitas tersebut dapat dilakukan secara efektif tanpa harus melakukan entry data obat satu persatu. Implementasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara transaksi data dan output laporan yang dihasilkan. Monitoring juga dapat dilakukan dengan melihat apakah laporan wajib sudah terkirim ke Bank Data E-Logistik Nasional. Beberapa output laporan tersebut adalah yang pertama, laporan ketersediaan obat yang dihitung berdasarkan penerimaan dan distribusi obat minimal 150 item dan BMHP. Dan yang kedua adalah laporan obat indikator puskesmas yang terdiri dari 20 item obat yang diambil dari laporan LPLPO yang masuk khusus untuk instalasi farmasi kabupaten atau kota melalui aplikasi Bank Data E-Logistik Nasional. Kementerian Kesehatan dapat melakukan monitoring terhadap jumlah laporan yang masuk dari instalasi farmasi secara keseluruhan.